Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Belinda Sitompul dengan nomor NRP 50012210206. Di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai tugas ETS metode inversi yang dimana eh, kali ini terdapat 4 study case. Yang pertama, menurunkan persamaan Jacobian. Yang kedua, membuat source code untuk menginversi data gravity residual tersebut menggunakan metode Gauss-Newton dan Lavenberg-Marquardt. Dan yang ketiga, menguji coba source code yang telah dibuat pada data sintetik. Nah, menguji cobanya ini nanti di dalam aplikasi MATLAB. Selanjutnya, membuat laporan hasil dari uji coba source code. Nah, berikut merupakan laporan yang telah saya buat dengan judul Inversi Nonlinear dengan Metode Linear menggunakan metode Gauss-Newton dan Lavenberg-Marquardt. Yang pertama, laporan di sini terdapat beberapa subbab. Yang pertama, penurunan persamaan Jacobian, yang dimana penurunan persamaan Jacobian dari persamaan anomali gravitasi residual sebagai berikut tertera. Dan yang kedua itu persamaan yang diberikan atau persamaan secara umum mengenai persamaan Jacobian, yakni G XI sama dengan AH per XI min D kuadrat plus H kuadrat pangkat Q. Nah, yang dimana penurunan persamaan Jacobian yang saya maksud itu menurunkan beberapa parameter-parameter antara lain parameter A, H, dan parameter parameter D untuk diinput pada metode Gauss-Newton atau Lavenberg-Marquardt sehingga kita mencari penurunan parameter tersebut dengan J sama dengan do G per do A, do G per do H, dan do G per do D. Yang telah didapatkan dari penurunan Jacobian terhadap parameter A, H, dan D sebagai berikut. Do G sama, per do A sama dengan berikut do G, do H, do G, dan do D. Selanjutnya untuk subbab yang kedua itu Jacobian dari persamaan Jacobian di atas kita ubah menjadi source code pada codingan dalam MATLAB yang dimana codingan dalam MATLAB-nya itu sebagai berikut. Nah, berikut merupakan tampilan dari share screenshot dari MATLAB saya yang saya masukkan ke dalam laporan, dan juga saya memberikan keterangan source code yang di dalamnya itu ada fungsi. Terus ada persamaan Jacobian dari penurunan di atas, saya ubah menjadi matematis di dalam MATLAB-nya. Terus juga terdapat turunan terhadap parameternya, baik itu A, H, dan D. Terus terdapat gabungan dari turunan Jacobian. Nah, setelah setelah di setelah ada MATLAB atau codingan mengenai turunan dari Jacobian. Terus yang kedua, MATLAB-nya tuh mengenai permodelan ke depan, yang dimana ini permodelan ini untuk model gravity ke depan menggunakan source code fungsi berikut di dalam MATLAB. Nah, berikut merupakan tampilan layar dari screenshot MATLAB saya yang juga saya lampirkan keterangan source code-nya, yang dimana tuh keterangannya tuh fungsi model ini digunakan untuk menghitung nilai prediksi data gravitasi anomali berdasarkan parameter model. Nah, fungsi ini juga menerima input posisi data baik itu A, H, maupun D serta parameter tambahan yakni theta dan Q. Persamaan yang digunakan adalah persamaan Jacobian. Nah, persamaan permodelan ini juga menggunakan persamaan Jacobian yang diturunkan dari persamaan Jacobian di subbab ke-1. Nah, dari subbab ke-1, penurunan Jacobian, dari subbab kedua itu persamaan tersebut diubah menjadi logika matematis dalam MATLAB, dan di subbab ketiga ini permodelan ke depannya. Nah, selanjutnya terdapat subbab keempat mengenai inversi gravitasi dengan menghubungkan metode Gauss-Newton dan Lavenberg-Marquardt. Berikut merupakan source code inversi yang di dalamnya terdapat metode Gauss-Newton dan Lavenberg-Marquardt. Nah, di sini juga pada laporan juga saya menampilkan seri screenshot dari MATLAB saya mengenai uh, codingan dari subbab ini atau metode inversi ini, yang dimana juga di laporan saya juga melampirkan mengenai keterangan source code-nya yang berisikan fungsi dengan outputnya nanti didapatkan model hasil inversi dan riwayat error atau misfit tiap iterasi.
Nah, nanti juga ada misfit tiap iterasinya dapat dilihat di command Windows MATLAB-nya. Dan juga ada inisialisasi model awal, mulai iterasinya, menghitung prediksi gravitasi, hitung residual, menghitung Jacobian. Nah, menghitung Jacobian yang dimaksud adalah Jacobian matrix atau turunan parsial model terhadap parameter. Nah, ini tuh penting banget di metode Gauss maupun metode Lavenberg. Nah, untuk update parameter model, ini juga bagian yang nggak kalah penting karena bagian ini nomor di codingan MATLAB ini yang menghubungkan di metode Gauss maupun metode Lavenberg. Nah, dapat disimpulkan kalau lambda sama dengan 0 ini murni Gauss-Newton dan kalau lambda lebih dari 0 ini Lavenberg-Marquardt. Dan keterangan ini juga saya lampirkan di laporan saya. Terus ada perbarui model, terus ada hitung misfit dan cek konvergensi. Dan di bab kelima itu terdapat search uji coba atau di sini merupakan main search dari search 1, dari search 2, 3, dan 4. Nah, berikut merupakan screenshotan dari MATLAB yang telah saya olah atau saya coding. Dan juga saya pada laporan ini saya menampilkan keterangan source code-nya yang berisi inisialisasi parameter model. Nah, ini atau bisa bilang AH dan D-nya. Nah, ini di saya itu ada dua data. Yang pertama data sintetik pada modul SP dan yang kedua itu terdapat data dari olahan saya sendiri. Terus ada hitung data sintetik, ada plot data sintetik, terus ada inisialisasi atau M0 atau parameter inisial. Ini saya ambil dari modul SP yang telah diberikan. Terus ada inversi, ada hitung model estimasi dan plot grafik. Yang terakhir itu tampil hasil estimasi parameter dalam berupa grafik. Nah, nanti grafik ini yang terdapat dua grafik atau dua plot grafik. Yang pertama itu data sintetik, terus yang kedua adalah perbandingan data inversinya. Nah, sebab selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil dari percobaan dan dari pemrograman codingan saya. Yang dimana ini ada data dan hasil grafiknya. Nah, untuk di sini ada tabel mengenai data yang saya gunakan. Ini ada data sintetik pada modul SP yang telah diberikan. Ada data mencoba sendiri atau saya memang ingin mencoba sendiri bagaimana bentuk grafiknya. Dan juga ada data M0 atau inisialisasi awal yang dimana M0 ini juga didapatkan dari modul SP yang telah diberikan. Dengan tetanya itu 3 dan Q-nya 1,5 ini konstan, baik itu data sintetik maupun data mencoba sendiri. Dari data tersebut didapatkan hasil dari data mencoba sendiri. Saya dapat dilihat ada dua plot grafik, yakni data sintetik dan perbandingan hasil inversi. Yang dimana ini dari grafik kiri dan grafik kanan terdapat 3 komponen, yakni data observasi atau lingkaran merah, model estimasi atau titik-titik garisnya ada, dan model aslinya. Yang dimana itu model estimasi data dari hasil inversi dan model aslinya itu berhimpitan atau tidak jauh berbeda, yang dapat dibilang hasil data dari pengolahan maupun hasil data dari aslinya itu tidak jauh kalah berbeda atau bisa dibilang dalam percobaan atau dalam praktikum itu faktor errornya tuh hanya sedikit gitu. Atau juga bisa dibilang itu dapat similar atau dapat sama ke teorinya seperti itu. Nah, di sini juga saya mencantumkan keterangan grafiknya. Dari grafik kiri mengenai data sintetis maupun grafik kanan mengenai perbandingan hasil inversi. Dan saya juga menjelaskan mengenai perbedaan dari kedua grafik ini. Dengan saya ini simpulkan dari kedua grafik ini tuh memungkinkan evaluasi seberapa baik model estimasi mengumpulkan data sebenarnya. Nah, selanjutnya itu hasil dari data sintetik pada modul SP yang telah diberikan atau yang telah ditugaskan. Yang pada mana pada grafik ini juga terdapat dua plot data, data sintetik kiri dan data perbandingan hasil inversi yang kanan. Dan dapat juga dilihat bahwa model estimasi dan model asli, baik itu data sintetik dan perbandingan hasil inversi, itu saling berhimpit atau tidak beda kalah jauh. Atau bisa dibilang itu
similar dari inversi dan ke data sintetiknya. Dan kalau di praktikum juga bisa dibilang sama, faktor errornya itu sedikit seperti itu. Dan di sini juga saya lampirkan pada laporan saya itu mengenai keterangan grafiknya, baik itu grafik kiri data sintesis maupun grafik kanan mengenai perbandingan hasil inversi yang dapat dibaca sekilas ini. Terus nggak kalah jauh juga saya menjelaskan mengenai perbedaan kedua grafik, yang dimana ini intinya dalam kasus grafik ini berhasil menangkap data inversi dengan baik. Yang dapat dibuktikan pada grafik tadi itu garis ada antara model estimasi dan model aslinya itu saling berhimpit atau tidak kalah jauh. Nah, subbab yang ketujuh ini merupakan kesimpulan dari pengerjaan laporan ini bisa dibilang. Yang pertama itu grafik dari data yang saya uji coba sendiri itu mengalami peluruan eksponensial kalau dilihat dari bentuk grafiknya. Menunjukkan model peluruan eksponensial dengan nilai anomali gravitasi yang tinggi di awal kemudian menurun tajam. Model estimasi berhasil mengikuti pola data observasi dan mendekati model asli, menunjukkan proses inversi yang relatif sukses. Yang ditunjukkan tadi pada grafik data pertama itu antara garis titik dan garis model aslinya itu saling berhimpit atau tidak jauh berbeda jaraknya. Terus pada grafik kedua itu menunjukkan kurva Gaussian. Karena kita kan memakai metode Gaussian atau metode Lavenberg gitu ya. Yang dimana pada grafik kedua ini juga sama seperti grafik yang pertama, tetapi menunjukkan kurva yang berbeda aja. Yang hasilnya itu model estimasi berhasil mengikuti pola data observasi dan mendekati model asli. Dapat dilihat dari garis titik tadi dan garis model asli tadi. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga, dengan persamaan Jacobian dapat digunakan dalam mencari proses pemrograman data dengan metode Gauss-Newton dan Lavenberg-Marquardt. Oke, untuk laporan selesai di sini. Nah, selanjutnya saya ingin menunjukkan mengenai codingan MATLAB yang saya buat sendiri dan saya ingin menunjukkan hasil grafik yang telah saya olah. Nah, berikut merupakan hasil tampilan codingan MATLAB saya yang telah saya olah sendiri. Di sini terdapat 4 codingan. Yang pertama ada Jacobian, yang kedua ada model, inversi gravitasi, dan mean gravity inversion. Yang dimana tadi juga saya menerangkan bahwa di command window terdapat iterasi-iterasi dan juga terdapat estimasi parameter yang dihasilkan dari codingannya. Yang di sini codingan dari Jacobian sendiri seperti yang saya bicarakan tadi mengenai persamaan Jacobian, terus dimodelkan, terus diinversi itu diberikan model baik itu Gauss, baik itu Lavenberg, dan di main source atau di source code utama ini dapat di-plotting hasil dari grafik dari Jacobian yang awal. Yang dimana ini hasil grafiknya juga ada. Nah, berikut merupakan hasil dari codingan ini. Hasil grafik hasil grafiknya itu seperti ini. Nah, berikut merupakan hasil grafik dari codingan yang telah saya program dan sudah saya run. Dapat dilihat ini dari kiri merupakan data sintetik, yang dari kanan merupakan perbandingan hasil inversi, dan dapat dibuktikan bahwa uh, pemrograman MATLAB ini saya olah sendiri dan grafiknya dapat dilihat di buktinya dengan nama MATLAB-nya nama saya sendiri.
Nah, sekian dari penjelasan mengenai progres ETS metode inversi dari saya, baik itu dari penjelasan laporan, penjelasan codingan pada MATLAB, dan juga penjelasan sekilas mengenai study case. Sekian dari saya, terima kasih.